Yang ditebus dosa-dosa manusia, bukan iblis. Karena iblis itu pendua dosa. Paham? Ciptaan Tuhan bukan? Paham? Adil bukan? Yang berbuat dosa itu manusia, Pak. Tuhan Anda maha adil bukan? Kecil, Bang Indo, kecil suaranya, kecil. Tuhan Anda maha adil bukan? Adil. Dia ciptakan iblis dengan manusia. Adil. Diciptakan dua-duanya. Iblis berdosa, manusia berdosa ditebus. Iblis berdosa, makhluk Tuhan tidak ditebus. Begitu, Pak. Berarti kenapa tuh, Pak? Adil tidak Tuhan? Iblis pembuat kejahatan, membuat dosa. Iya, kenapa tidak ditebus? Diampuni dosanya. Dia makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan Anda adil tidak? Yang ditebus diampuni manusia, bukan iblis, Pak. Dunia berbeda. Wah, berarti saya nggak menemukan jawaban dari Anda. Tuhan Anda maha adil tidak? Tuhan Anda maha adil tidak? Tuhan itu sifatnya maha adil, maha kuasa. Adil, dia sudah ciptakan iblis dengan manusia. Sudah adil. Iblis ciptaan Tuhan bukan? Saya pertanyaannya itu, Pak. Makhluk Tuhan bukan? Dia bukan makhluk. Lalu Dia apa? ciptaan iblis, roh, tidak kelihatan. Adil Tuhan. Bukan masalah kelihatan tidak kelihatan. Iblis ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Sepakat. Saya nggak tanya wujud. Yang berbuat manusia, Pak, bukan iblis. Iblis itu membangkang terhadap Tuhan, ciptaan Tuhan. Kenapa tidak diampuni, Pak? Beda dengan makhluk yang hidup. Beda dengan makhluk hidup. Saya tidak bertanya itu. Saya bertanya keadilan Tuhan. Tuhan maha adil. Betul, sepakat ya? Dia adil ciptakan jin dan manusia. Enggak, Tuhan maha adil tidak? Saya tanya. Iblis ciptaan Tuhan bukan? Makhluk Tuhan bukan? Ciptakan dua jenis itu. Oh, Anda nggak bisa jawab. Nggak ada dasar Anda menjawab. Kamu berarti Tuhan Anda tidak kuasa. Berarti Yesus tidak kuasa. Yesus tidak kuasa. Dua. Mana? Yesus tidak kuasa. Tuhan tidak kuasa mengampuni iblis. Tuhan mengampuni manusia, bukan iblis. Paham? Kenapa tidak adil dong, Pak? Iblis kan makhluk ciptaan Tuhan. Dia berdosa. Saya tanya. Dia berdosa terhadap Tuhan, membangkang terhadap Tuhan. Sepakat ya? Berdosa tidak dia? Allah mau mengampuni jin? Allah mau mengampuni jin? Ya, saya mau bertanya itu juga. Kenapa jin tidak diampuni? Kenapa yang ditebus manusia? Saya mau bertanya semua makhluk Tuhan. Kenapa yang ditebus yang berdosa itu manusia? Yang ditebus manusia. Kenapa? Pertanyaannya. Makhluk yang sempurna manusia, bukan jin. Oh, berarti Tuhan tidak adil, Pak. Jin itu kan bisa berdosa, iblis berdosa. Begitu. Iblis berdosa, sepakat ya. Iblis berdosa membangkang terhadap Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan hanya mengampuni manusia. Begitu, sepakat ya, Pak ya. Allah mau ciptakan jin di Al-Quran Al-Jin. Kenapa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Setan-setan masuk Islam. Betul, jin-jin masuk Islam, teman-teman Muhammad. Jin, betul? Aduh, Anda nggak bisa jawab. Saya sudah baca surah jin. Saya mau bertanya, Tuhan tuh maha kuasa, maha pengampun, maha adil. Sepakat gak itu, Pak? Sepakat gak itu? Sepakat gak? 3 poin itu sepakat tidak? Adil. Dia ciptakan jin dan manusia. Paham? Iya, yang saya bertanya, kenapa yang ditebus itu manusia, yang berdosa ditebus? Tuhan tidak adil dong, Pak. Jin tidak ditebus. Ini dosanya bukan jin, Pak. Apakah jin itu diampuni? Tunjukkan dalam Al-Quran. Tunjukkan di Al-Quran Allah mengampuni jin. Pak Guru. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tuh jawab tuh si Yesus tuh. Ya. Nabi Isa apa, Ya, Pak? shalom. Nabi Isa. Salam, Pak. Selamat malam semuanya. Kok aku ikut-ikutan salam? Malam, host.
Malam Farhan udah diem dulu. Ini giliran nanti ya. Oh iya deh, iya Mute deh dulu, saya. mute. Ya, mute. Iya deh. Saya mau tanya, Nabi Isa mati atau diserupakan? Halo, tes. Ya, saya mau tanya, begitu mendengar, saya mau jelaskan juga. Kemana? Nabi Isa itu diserupakan atau mati? Kemana Pak Guru tadi? Enggak ada ya? Ya oke. Kenapa Ya, Nabi Bang Isa Teh, diserupakan atau silakan. mati? Ya. Enggak mati, Nabi Isa enggak mati. Nabi Isa enggak Karena mati. tadi dari Lagi. Al-Quran, Nabi Isa itu Oh, ini naik lagi. lahir, mati, Iya. dan bangkit. Apa itu? Kau tahu nggak kau tahu situ? Maryam 33 kan? Tadi saya sudah Maryam baca 33 kan? Maryam 33 kan? Maryam 33 kan? Iya, nerotos Mental, saja ya? ini. Bisa diserupakan. Mental ya Pak Guru ya. Loh, kamu apa itu tadi mati bangkit? Apa itu tadi itu? Diserupakan. Iya. Baik, bagaimana saya tunjukkan dari Al-Quran surah Maryam 33. Nabi Isa dilahirkan. Ya lah itu basi itu. Kontradiksi. Basi. Kontradiksi. Kau nggak ngerti bahasa Arab itu. Sudah Struktur baca. bahasa Arab kau nggak ngerti di situ. Ya, Kalimat izin. apa di situ? Mungkin saya jelaskan. Ya silakan Bang Ucup, Ya, Bang Ucup. mungkin silakan. Yesus bisa Maryam 33 dulu jelaskan. guru besar memberikan penjelasan, penerangan, pencerahan Ini- kepada kamu tentang Ini tadi. memang itu gila itu. Saya pakai Nggak bisa dalil bukan dengar dia. mengucap. Baik. Jadi saya jawab tentang Nyocok Nabi Isa. saja dia itu. Ya, jadi mute dulu dong. Kalau bertanya mute. Iya, di mute aja nggak apa-apa. Kenapa Jadi kau- saya kasih. Jadi gini, tentang Nabi Isa itu mati apa diserupakan, kamu mengatakan kontradiksi. Tidak kontradiksi. Jadi saat Nabi Isa berkata, jadi begini ya, di saat Maryam 29 dikatakan fa'asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ini ceritanya begini. Di saat Maria itu mengandung, dia kan tidak ada suami nih, ya kan? Jadi malaikat Jibril memerintahkan dia pulang ke Yerusalem, ya kan? Dia menggendong bayi, itu Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak berbicara ya, dia cuma memberikan isyarat kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi orang Yahudi mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan kan? Nah, di situ Nabi Isa berbicara masih bayi. Jadi ayat ini menerangkan Nabi Isa berbicara masih bayi. Nabi Isa berkata, qala ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Perhatikan. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya, aku diberi kitab yaitu seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberkati dimanapun aku berada. Aku diberikan salat, membayar zakat selama aku hidup. Wa baron bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyah. Wassalamu alayya yauma mulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu yang disampaikan tadi. Aku diberitakan dan dijadikan orang celaka dan tidak durhaka kepada orang tuaku, berbakti kepada orang tuaku dan semoga ya keselamatan diberikan kepada saat aku dilahirkan, ya kan? Aku dimatikan dan dibangkitkan kembali. Jadi itu suatu doa Nabi Isa berkata, semoga dia itu diberikan keselamatan, kesejahteraan di saat dia lahir, dia wafat dan dibangkitkan nanti kemudian hari. Jadi bukan berarti dia sudah mati di situ, tidak. Sama dengan kita sekarang ini, setiap habis kita berdoa, habis sholat kita selalu mengatakan, ya kan, kita selalu berdoa kepada Allah ya kan, agar kita itu dimudahkan di sakratul maut, ya kan, di saat dibangkitkan, di saat macam-macam begitu. Tidak kontradiksi ya. Jadi tentang Nabi Isa diserupakan dia mati, tidak mati. Wa qatalnal Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Mereka telah mengatakan membunuh Isa putra Maryam masuk Allah. Nisa ya. Jadi An-Nisa 157, 156 itu wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azimah. Karena ucapan mereka, siapa ucapan mereka? Orang-orang Yahudi pada saat itu yang kejam, yang keji kepada Maria ibunya Nabi Isa. Mengatakan seorang penzina kan, maka kami hukum pula mereka, kata Allah, ya kan. Jadi di situ saya ceritakan sedikit, ada upaya memang mau pembunuhan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi itu sudah memiliki rencana ya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makanya ayat ini menceritakan tentang Nabi Isa. Wa qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka telah mengatakan membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Wa ma qatalhu, mereka tidak membunuhnya.
wala salabuhu, tapi tidak pula menjadinya, walakin subbihalahum. Jadi memang benar Nabi Isa itu diserupakan. Jadi ada orang lain yang disalib yang mirip Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'azzoni wa ma qataluhu yakinah. Dan mereka selalu dalam keraguan tentang siapa yang mereka telah bunuh, entah Nabi Isa atau bukan, dan mereka bersih paham sampai nanti hari kemudian. Jadi itu sampai sekarang mereka bersih paham orang-orang itu, apakah Isa, apakah bukan Isa. Maka nanti di hari kemudian nanti sebelum kiamat tiba itu Nabi Isa akan turun lagi. Itu jadi ayat itu tidak kontradiksi, itu merupakan doa Nabi Isa kepada Allah, sama dengan doa kita juga kepada Allah. Semoga kita ini dilapangkan rezeki, dimudahkan di sakratul maut, dimudahkan di saat kita dibangkitkan, kan begitu. Saya jadi sudah baca berarti dia mati ya. Bapak, Pak. Saya sudah baca. Oke, jadi begini. Iya, kamu biar baca nggak ada masalah. Cuman yang jadi persoalan saya sekarang ini begini, Yesus. Oh, kamu mengatakan teman-teman Kristen, Islam bunuh cicak, kamu keberatan. Kita bunuh cicak dapat pahala. Keberatan. Tetapi kamu bunuh Tuhan, masuk surga itu bagaimana menurut kamu, Yesus? Saya tanya dulu. Kami bunuh cicak, kalian protes. Bunuh cicak, kalian bunuh cicak dapat pahala. Nah kamu, Tuhan kamu bunuh, kamu masuk surga, kira-kira bagaimana itu? Oke. Bisa kamu jelaskan dengan akal, dengan data itu? Silakan. Yesus yang kalian anggap Nabi dia sudah surga, Nabimu di mana sekarang? Yang saya tanya, kenapa kamu bunuh Tuhan, kamu masuk surga? Dalilnya di mana? Oke. Yesus sudah naik surga. Jangan oke kamu. Saya punya dalil. Lama-lama kamu. Ya, kalian anggap dalilnya di mana? Nabi kan? Assalamualaikum. Betul enggak? Kalian sudah Nabi dia sudah bangkit. Yang saya tanyakan dalilnya di mana bunuh Yesus itu masuk surga? Oke. Silakan. Yesus bangkit. Matius 28. Yang saya tanya dalilnya membunuh Yesus itu kamu masuk surga, bukan bangkit. Jangan oke. Di luar kitab, tanya Alkitab, kalau di luar nggak bisa jawab, Pak. Yang saya tanya, mana dalilnya, mana perintah membunuh Yesus itu masuk surga? Bukan orang Kristen yang membunuh Yesus, woi. Mana ada suruh membunuh, Pak? Yesus mati dan bangkit lagi. Ini ayatnya ada 2. Oke, pertanyaannya, yang menangkap Yesus, yang menyalib Yesus itu tentara Romawi, manusia bukankah? Manusia, betul. Oke, sekarang di saat tentara Romawi membunuh dan menyalib Yesus, kamu terima tidak? Terima, memang sudah tertulis. Di mana datanya setelah Yesus dibunuh kamu masuk surga? Oke. Yesus sudah di surga. Matius 28:6, Lukas 24:6. Baca, jangan sebut Lukas, Matius, KPR, baca. Sembarang kamu sebut Lukas, Matius. Itu dalil ayat, Pak. Dibaca, jangan cuma sebut nomor. Yesus bangkit, itu jelasnya di situ. Oke? Yang saya tanya bukan kebangkitan Yesus. Apa yang kamu tanya? Yang saya tanya, sekarang posisi Yesus itu kan ditangkap. Iya. Iya kan? Yang nangkap siapa? Ya manusia, tentara Romawi. Manusia. Di saat manusia menangkap Tuhan, Tuhan dibunuh dan mati, apakah yang menangkap itu masuk surga atau masuk neraka? Yang menangkap lain, Pak. Orang berdosa masuk neraka, Pak. Sekarang saya tanya, yang menangkap Yesus itu tentara Romawi kan? Iya, yang menangkap dia berdosa. Manusia, Pak. Manusia apakah setan dia? Kok ada setan, Bapak ngawur ini bertanya. Makanya saya tanya, yang menangkap Yesus itu manusia apa bukan? Yesus manusia, dia sudah jelas datang ke dunia. Yang menangkap, yang menggiring, yang menyalib itu siapa? Manusia. Dia ditangkap tentara Romawi, dibunuh dan bangkit lagi. Oke, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau Yesus sudah dibunuh, ya kan, apakah ditebus tidak dosamu? Ya sudah dijanjikan ada penebusan, pengampunan dosa. Kalian tidak punya. Pengampunan dosa dalam bentuk pembunuhan Yesus, begitu. Pak. Langsung Maryam 71. Orang tua Muhammad ada di neraka. Saya punya dalil. Maryam 71 itu bukan itu yang dimaksud wa minkum ila waliduha. Itu bukan tentang orang tua Nabi Muhammad. Kamu ini memang congor aja kamu ini.
Congormu aja yang besar. Itu saya baca Maryam 71 itu Satu katanya tujuh begini, satu wa in minkum tiga, ila Pak. wariduha Pak. kana ala rabbika hotman Orang maqdiya. Islam masuk surga Kamu baru semua masuk akan neraka. mendatangi namanya neraka itu, dan itulah ketetapan Tuhanmu. Bukan tentang orang tuanya Nabi Muhammad. Kamu nyerocos. Muhammad Tapi ini guru mana, besar. Pak? Di surga Guru atau di besar kamu kuburan? akal-akal. Saya Guru besar tanya, itu Muhammad sudah hafal di surga Al-Quran. belum, Jadi Pak? kamu jangan Saya nyerocos tanya. saja kayak apa. Jawab dulu. Sekarang jawab Muhammad pertanyaan sudah di surga saya. belum? Kalau Yesus tidak Saya disalib, tanya tidak dulu. mati, apakah kamu dosamu diampuni, ditebus? Silakan. Muhammad Macet. belum, Pak? Macet kan? Macet. Email, Pak. Muhammad di mana sekarang? Yang saya tanya, Yesus itu kalau nggak disalib, Sudah di tidak surga mati belum? di kayu Jawab. salib, apakah Jawab dulu, ada sudah di penebusan surga. dosa? Di Itu mana? yang saya tanya, kenapa kamu panik? Jangan Hah? keras, Pak. Kenapa kamu panik? Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kalau Yesus nggak dibunuh, nggak disalib, Saya apakah tanya, terjadi Muhammad penebusan kamu di dosa surga atau atau tidak? Jangan ngeles, Pak. Saya tanya, jujur. Muhammad Saya di surga tidak atau masuk ngeles. neraka? Saya sudah jawab semua sama pertanyaan Jangan, kamu. Sekarang Anda kamu jawabkan, jawab. Pak. Di kuburan atau Apakah di surga, Yesus Pak? kalau nggak disalib, Jangan nggak dibunuh, ngeles, Pak. kamu itu Sudah sudah bisa ditebus jawab, dosamu atau tidak? Jawab. Sudah dijamin. Macet kan? Kau itu nggak Dijamin. bisa jawab. Muhammad di mana sekarang? Di Dijamin. kuburan atau di surga? Jawab dulu. Oke. Sekarang Muhammad kira-kira tentara Romawi itu yang menyalib, yang menangkap Yesus itu masuk surga apa tidak? Silakan. Muhammad sudah di surga belum? Kemana-mana. Jadi jawab. Jadi tentara Romawi yang menangkap Yesus. Dengar dulu saya. Sebentar, tentara Romawi yang menangkap Yesus dan membunuh itu apakah masuk surga apa tidak? Jangan alihkan Jawab. perhatian. Jawab. Kamu mau diskusi apa enggak? Muhammad di surga apa di Kamu kuburan? mau diskusi apa enggak? Mau diskusi Saya enggak? tanya macet Bapak Mau ini. diskusi baik-baik enggak? Botol. Mau diskusi baik-baik enggak? Itu diskusi. Hitung saya hitung 1 sampai 3. Mau diskusi baik-baik apa enggak? Gurunya. Mau diskusi baik-baik apa enggak? Jawab guru ini. Macet. Apa pula ini? Turunkan, Yesus Hos. luar biasa. Enggak ada ilmu. Betul. Lain ditanya, lain dijawab. Jadi inilah kadang-kadang teman-teman ya. Kalau nggak ada ilmu, nenek di Komal cuma bawa apa ya? Bawa keinginan aja ya. Begini ini dah. Udah Lain saya congor tanya, lain rocos dijawab. saja. Aduh. Ya ini Bang apa? Siapa ini? Kristen, Islam apa Kristen ini? Namanya Kristen soalnya. Selamat malam, Kristen. Itu ada Iya, dua, selamat Pak malam. Guru, ada si Solti, ada Bang Jadi, Christian. jadi saya lihat begini diskusinya. Itulah kalau kita mau membahas sesuatu yang tidak kita pahami dengan jelas, ya. Apalagi masalah iman itu, tentu saja ada perbedaan jauh. Jadi cara kita ingin memahami sesuatu, lantas mau dipaksakan ke otak kita itu nggak bisa, nggak akan pernah sampai. Ya, apalagi kalau kita tidak pahami benar apa yang kita bicarakan. Siapa yang nggak sampai, Pak? Ya, jadi Pak Christian. kalau kayak saya, kalau saya memahami misalnya tentang Islam, ya saya nggak bisa lah saya mau karena itu beda jauh apa yang saya pahami. Bagaimana misalnya saya memahami tentang Tuhan Tapi dengan Kristen memahami banyak yang Tuhan, nggak itu paham, Pak. beda. Ya, kenapa? Kristen banyak yang nggak paham bahasa Indonesia, Pak. Bukan nggak paham, masalahnya iya itu dalam bahasa Indonesianya. Masalahnya ketuhanan yang kita pahami itu bukan ketuhanan yang kayak orang Indonesia. Kita memahami ketuhanan itu yang kita pelajari dari negara orang. Islam dari negara Arab, Kristen dari Israel, itu beda. Dan kita bukan pahami belajar tentang Tuhannya orang Indonesia. Gitu. Jadi itu beda jauh. Gitu. Ya izin saya potong Pak Christian, mungkin beliau ini kan sudah dewasa ya. Bagus sih, saya suka. Kalau begini enak. Jadi begini Pak Christian, memang kalau kita bicara konteks agama jelas pemahaman beda dan tidak mungkin bisa disatukan. Ya kan, kita itu 5 waktu, Bapak hari Minggu, tidak mungkin. Nah, ini kita cuma dialog ya kan, mempertanyakan dan saling bertanya. Contoh,
Sekarang saya tanya sama Pak Christian misalnya, kira-kira Yesus menurut Pak Christian Tuhan apa bukan? Saya bertanya, Pak Christian jawab. Iya. Saya Gitu. mau jawab, itulah. Kalau saya menjawab Yesus Tuhan atau bukan, dalam konteks apa dulu? Dalam konteks pemahaman dari logika atau dari keilahian? Nah, Begini, karena akan Pak beda. Christian. Karena Saya Anda potong, pasti Pak akan Christian. menuntut jawaban secara logika. Tidak Logika juga. manusia. Jadi begini. Kalau saya menjawab dari segi keimanan dan keilahian itu beda. Oke, sekarang dari segi Apalagi kalau segi dipaksakan, begini. itu harus sesuai dengan pemahaman saya. Begini, Itu nggak Pak bisa. Christian, jangan terlalu panjang lebar Pak Christian. Begini, Iya. kan? Sekarang saya tanya, Pak Christian ini Tuhannya siapa? Coba. Kenapa? Tuhannya Pak Christian, yang Tuhannya Pak Christian sekarang yang Pak Christian sembah namanya siapa? Kalau Tuhan saya itu, saya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan yang Cocok. menyatakan keilahiannya adalah Yesus, karena Yesus yang datang Cocok. dan keluar dari Bapa. Begitu. Oke, berarti Allah sama Yesus beda. Nah, itulah yang saya bilang, kalau Anda ini memahami apakah Allah dan Yesus itu beda atau sama, ya itu Saya penjelasannya tanya panjang Anda, lagi. bukan minta saya memahami, jawab aja nanti saya. Iya, enggak, koreksi. Anda begini, logikanya begini ya. Anda bertanya ingin paham kan? Iya, Betul kan? betul. Nah, kalau Anda ingin paham itu, saya ingin menjelaskannya panjang. Jangan panjang-panjang, Panjang. pendek-pendek saja. Jangan panjang-panjang. Ya, Silakan. kekristenan itu nggak bisa asal-asal pendek-pendek, nggak bisa, nggak akan jadi. Orang nggak akan paham kalau cuma sekedar ketemu. Bang ayo Christian, kamu jadi bukan Kristen. masalah Ayo jadi nggak baptis, jadi, ayo Bang begini, karena Tuhan Christian. sudah Begini, menembus dosamu. sebentar. Itu nggak bisa seperti itu. Bilang saja Anda itu tidak bisa menjelaskan karena di saat orang bertanya Yesus sama Oke. Allah itu sama enggak? Anda kan Oke, bingung. kenapa? Oke, jadi Anda Coba ingin sekarang mendengar saya penjelasan. tanya. Yesus Oke. dengan Allah itu satu hakikat yang sama, satu pribadi yang Satu sama. hakikat yang berbeda? sama. Nah, dengar dulu. Silakan. Saya jelaskan dulu. Oke, saya harap Anda bersabar mendengarkan penjelasan saya. Yesus itu belum muncul secara harafiah di Perjanjian Lama atau di zaman Israel pada awal ya. Bahkan di saat penciptaan dunia awal Allah menjadikan langit dan bumi, itu Yesus belum muncul. Dia baru di dalam bentuk firman ya. Contohnya, jadi ketika orang mau membantah Allah itu kan ehad satu, makanya kepada orang-orang juga yang tidak tritunggal saya bilang begini, ketika Allah bilang Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam Kejadian 19:20 dalam bentuk 3 orang, itu apa? Bisa nggak ada orang jelaskan Allah menampakkan dirinya dalam bentuk 3 orang? Bingung mereka, padahal itu Allah. Allah itu menampakkan diri dalam bentuk apa? 3 orang. Jadi Allah itu 3 orang. Nah, gimana orang menjelaskannya itu? Susah kan dipahami. Nah, terus Begini, kalau Bang datang Christian, kepada Yesus, itu yang makanya Anda kamu bahas tadi dengarkan, itu. karena kalau Anda Sebentar. mendengarkan harus panjang sabar. Sebentar, Kalau bukan asal-asal masalah nggak bisa panjang. paham Ini Anda. ngomong bukan untuk Anda sendiri. Kalau Maka panjang lebar, iya, sama di gereja, khotbah. itulah yang saya bilang, Tidak kekristenan bisa, itu sekarang nggak substansinya asal-asal. itu di perjanjian lama, Nggak perlu perjanjian baru. ketemu begini, Yang Anda bahas tadi. ada beda-beda, nggak bisa. Anda kan akan pernah Sebentar, paham kalau begitu. itu yang Allah Makanya menampakkan nggak usah diri bertanya kepada seperti Abraham. itu. 3 orang itu perjanjian lama, perjanjian baru yang saya tanya. Iya, perjanjian lama. Perjanjian lama. Oh, Abraham Perjanjian dari lama mana? itu bukan Allah, di situ malaikat. Mana saya Alah, bilang ini? itu Anda nggak paham kan? Perjanjian lama Kalau saya itu menjelaskan lagi orang itu, Yahudi kenapa punya. Anda akan Kenapa paham? Bang Christian menafsirkan Anda itu jadi Allah. Anda baca saya sebut Allah, orang lain menyatakan Elohim, ya kan? Gitu. Berarti kalau Elohim dia 3 di sana berarti 3. Terus yang 2 siapa? Ya makanya saya bilang, Ntar saya tanya kalau lagi, ingin kan paham Roh Kudus tentang itu ketuhanan siapa? Kristen, Anda harus sabar menunggu penjelasan saya. Nggak Kalau perlu kayak gini Anda sabar. tanya langsung Penjelasan menjawab, nggak perjanjian bisa. lama diambil, perjanjian baru Nggak diambil. bisa. Bagaimana Iya, sih? karena untuk paham tentang Yesus Anda tahu latar belakangnya. Kalau nggak tahu latar belakang bisa tersesat Anda. Nanti Anda tersesat, Saya Anda tahu. sampaikan kepada Sekarang orang, saya tanya, Anda oke, jadi penyesat oke, juga. begini aja poin-poinnya. Begini saja poin-poinnya. Jadi jangan Anda Berarti menyesatkan kalau orang dengan Yesus pengajaran yang itu- sesat. Sebentar. Berarti Yesus itu Iya, anaknya Bang. Bunda Maria. Bagaimana ceritanya ini? Nah, ceritanya. Nah, dengar lagi, Silakan. panjang lagi ceritanya. Jangan Ya, Anda jangan sabar panjang-panjang lagi. lah. Jangan Ya panjang-panjang. nggak bisa dong. Saya harus jelaskan mengapa Maria dipilih menjadi sarana untuk melahirkan Yesus. Itu kan ada
malaikat yang berkata kepada Maria. Apa Ya kan? kata malaikat? Nah, kenapa harus malaikat menyampaikan? Sekarang kamu kan baca Alkitab. Apa Kan kata Gabriel. malaikat? Baca Ya, dulu Gabriel di kan bilang, Lukas. salam hai engkau yang dikaruniai Allah, ya kan? Terus. Ya, mereka kan terkejut dengan salam itu. Dia bilang, jangan takut, sebab engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Benar nggak? Terus Gitu kan? mengandung Pesan apa malaikat. dia? Nah, Mengandung nah apa? sekarang begini, bukan mengandung masalahnya. Jangan apa. dipotong-potong, Christian. Dengar, Kamu bukan akan potong-potong. mengandung Ada seorang yang potong-potong apa? saya. Anda yang potong saya. Sebentar, Itu kan? kamu akan mengandung Saya seorang menjelaskan, apa? Anda potong masalahnya. Nah, silakan. Sekarang yang saya pertanyaannya, kenapa sih ada malaikat datang menyampaikan kelahiran Yesus kepada Maria? Kenapa? Kira-kira apa? Dia Coba Anda menyampaikan dia akan mengandung seorang apa? Iya, kenapa? Kenapa harus ada Yesus yang harus lahir dari Maria dan harus ada pesan dari malaikat oleh Allah? Allah mengutus Gabriel kepada Maria. Kenapa? Ada urusan apa? Bukan tanya kenapa, apa kata malaikat yang saya tanya? Kok Ya, kenapa? saya tanya kepada Anda, kenapa malaikat menyuruh Gabriel? Kenapa Allah menyuruh Gabriel kepada Maria untuk menyampaikan pesan itu? Ada urusan apa? Iya, karena Kamu tahu nggak urusannya? pertama Maria itu kan seorang perawan. Harus disampaikan Iya, kamu dia akan seorang mengandung. perawan. Nah, Dia sekarang kenapa yang saya dipilih? tanya perkataan malaikat Gabriel waktu kepada Maria itu Saya lagi apa? menjelaskan kepada Anda, kok Anda potong dengan pertanyaan. Nah, Saya lagi silakan. menjelaskan. Apa Jadi saya tanya, perkataan malaikat Gabriel kira-kira kepada dengar Maria? dulu. Silakan. Kan Maria bilang, salam hai engkau yang dikaruniai, engkau akan bangun dari Kudus. Kemudian dia bilang engkau akan menampilkan itu Yesus, dia akan menjadi Salah. Allah yang Bapak maha ini tinggi, baca ayat itu anak salah. Allah yang Bapak maha tinggi. lompat-lompat. Nah, dengar dulu. Salah. Makanya saya bertanya kepada Anda, dengar yang Jadi begini, yang perkataan lagi malaikat menjelaskan itu Gabriel, saya, jangan Anda kamu akan potong-potong, nanti Anda mengandung tersesat. seorang Bang. anak laki-laki. Saya dan bertanya, hendaklah makanya beri pertanyaan nama saya dia Yesua. dalam Pas mengandung dalam seorang misi anak, ini, kamu nggak baca. Roh dengar dulu, Kudus lah. iya, engkau Roh akan Kudus lah. mengandung seorang anak laki-laki. Nah, Ya kan? kalau Anak seorang kan anak anak itu itu dari mana? kira-kira itu ditujukan untuk Anak pribadi itu engkau manusia mengandung apa dari pribadi Roh Tuhan? Kudus. Dengar dulu, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya begini dulu Bukan sebenarnya. Jangan mengandung lu bahas dari yang Roh lain-lain. Kudus. Ada urusan apa? Kenapa? Bapak ini nggak paham. Kalau kata Kenapa? seorang anak laki-laki itu dia ke pribadi manusia apa ke pribadi Tuhan? Sekarang malaikat tidak menyampaikan, apakah malaikat tidak menyampaikan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus? Ada atau enggak? Persoalannya kamu akan Ada atau mengandung enggak dulu? seorang Jawab anak dulu saya, ada atau laki-laki. enggak? Yang saya Ada enggak malaikat pertanyakan, bilang engkau akan kata mengandung seorang Roh Kudus? anak ini merujuk kepada Pertanyaan manusia saya, Anda apa kepada jawab. Tuhan? Ada enggak malaikat menyampaikan bahwa engkau akan mengandung? Sekarang saya mengandung tanya dari Roh Kudus? Kudus Ada itu enggak? siapa? Roh Kudus itu siapa? Aduh, yang jujur lah, Bang. Kalau Aduh, ditanya Bapak jawab. aja nggak tahu. Ada enggak Roh malaikat Kudus itu menyampaikan siapa? bahwa Coba. engkau akan mengandung dari Roh Kudus? Ada enggak? Ada enggak? Sekarang Mengandung saya dari Roh tanya, Kudus ada Roh enggak? Kudus itu siapa? Aduh, kok tanya-tanya. Aduh. Jawab dulu, ada apa enggak? Kamu nggak tahu Roh Kudus itu siapa? Ya makanya saya bilang, kalau nggak ngerti Kristen dan Kenapa? nggak mau mengerti Kenapa pada Kristen, nggak usah kejang-kejang, Guru? bertanya. Kejang-kejang Susah kalian semua ini. Islam bahas Kristen, nggak akan nyampe, nggak akan, Bang. Kamu yang gak nyambung. Kamu aja gak paham. Ya saya minta maaf kalau Anda host ya. Minta maaf kalau host dan kawan-kawan. Tetapi itulah yang saya bilang tadi. Kalau kalian ingin bahas sesuatu yang kalian nggak pahami ya susah, nggak akan nyampe. Otaknya nggak akan nyampe. Sekarang begini, Percaya bukan deh. kita nggak paham. Nggak Cuman nyampe, aneh nggak saja, paham. ya kan aneh saja kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan bisa mati. Iya, karena ceritanya panjang. Makanya Kenapa kalau cerita Tuhan bisa panjang, mati? Jawab. nah, itu lagi lain kan. Makanya saya bilang, Anda lompat lagi ke Tuhan bisa mati. Kenapa Tuhan harus mati? Ya, Yesus itu kan lain lagi disalib, pelajarannya. mati. Iya. Ya wajar saya betul. bertanya, kenapa mati? Nah, iya. Katanya Tuhan. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda lompat-lompat nanti panjang. Jadi waktu saya menyerahkan saja kenapa Yesus mati bisa 2 jam dong. Kenapa Yesus Nggak mati? perlu. Nantilah kamu Itu. di koma Ya, lain sana baca Kejadian 1 Wahyu kekristenan sana. itu nggak bisa pendek-pendek. Orang nggak akan paham. Nanti tersesat dia. Kasihan Justru jiwa semakin orang. panjang orang nggak paham Oh substansinya. bukan, Bang. Justru kalau Sekarang saya asal-asal itu tanya, dimakan iblis. Kalau Begini, Bang, Yesus begini, itu Bang. mati, Kalau dia sebagai Tuhan, Tuhan kok mati? Kenapa bisa? ya, itu kan pertanyaan makanya yang kan logis. tidak mengerti karena begini. Kalau dijelaskan pendek,
kok Tuhan bisa mati? Dijelaskan pendek, nanti penjelasannya Ya, jelaskan dimanfaatkan panjang. oleh Kenapa setan. dia mati? Silakan. Setan bisa ambil opini. menyesatkan Anda. Silakan. Jadi Anda juga Yesus menyampaikan mati, kepada kenapa? orang, jadi penyesat Anda kepada orang lain karena Anda tidak paham. Gitu, Bang. Saya tanya, kenapa Yesus mati? Tuhan kok mati? Jawab. Ya, mati karena dia menjadi korban untuk penebusan dosa supaya karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hidup kekal. Nah, itu kan dari awal penciptaan kan di kehidupan kekal Oke, itu jangan sudah bicara hilang awal karena penciptaan. Adam. Dengar dulu. Intinya Jadi karena tidak besar ada kasih orang yang karunia bisa Allah. mengembalikan kehidupan Dia kekal mengutus itu anak yang selain tunggal, daripada Allah sendiri. penebusan dosa, betul? Dengar dulu. Tidak ada orang yang bisa mengembalikan kehidupan kekal, ya, rekonsiliasi dengan Allah, kecuali Allah sendiri. Maka Yesus bilang, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, mengerti nggak Anda ayat itu? Kalau Anda nggak ngerti ya susah. Menyatakan apa? Menyatakan apa? Susah. Susah. Artinya, Bapak tidak bisa menjelaskan. wujud Allah, dengar, wujud Allah sendiri, kasih Allah sendiri itu tidak bisa dinyatakan oleh siapapun, hanya oleh anak yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus. Nah, kalau Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah anak yang di pangkuan Bapa, Anda bisa bayangkan Yesus itu dari mana sebenarnya. Ya kan? Bisa nggak ngebayangkan? Ketika Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, anak-anak Anda bisa bayangkan nggak dia dari Sekarang mana? saya Aku tanya, dan Bapa datang adalah dan satu. keluar di Anda situ bisa maknanya apa? bayangkan nggak? Sebentar, kamu yang saya tanya, Makanya. keluar tuh maksudnya apa? Keluar itu. Ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa dari mana? Iya, Bapak itu keluar dari dari Bapak maksudnya apa? Coba, Oke. kamu Oke, jelaskan. Allah Bapa itu dari mana, Bang? Ya, saya tanya, Allah Bapa itu dari mana? Menurut Kristen. Kenapa Menurut kamu Yesus, tanya Bapa saya? itu dari mana? Sekarang Ya, saya Bapa itu tanya, dari mana? maksudnya Yesus keluar Anda dari kan Bapak belajar itu Alkitab. apa? Bapa ada di mana? Kita Yesus berkata, supaya mereka mengenal Engkau Bapa Allah satu-satunya yang benar. Atau Yesus bilang, Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu dia berkata kepada Bapa yang lagi ada di mana, Bang? Lagi ada di mana Bapak itu? Itu di Bapa Matius kami 11:25. yang di sorga. Matius Bapa kami yang di 11:25. sorga. Itu Yesus berkata, iya, banyak, aku Bang, bersyukur bukan cuma 11 ayat kepadamu 25. ya Bapa Bapa. kami Bisa yang di cari sorga. kamu Bible kamu. Bersyukur Kamu kepadamu nggak hafal Bapa Bible Tuhan aja, langit dan sok-sok bumi. tahu kamu. Nah, Bapak itu udah di mana, Bang? Bapak itu udah di mana? Bukan tanya Bapak di mana. Kamu Saya di mana tanya sih? Allah. Yang saya Yesus tanya bilang, Bapak maksudnya perkataan Allah Bapa yang Yesus disebut-sebut datang Anda dan sebagai keluar dari Bapak begini, itu Bang. apa? Iya, Itu yang saya tanya. iya. Makanya Bukan saya Bapak tanya, di Anda paham mana? nggak itu? Anda paham? Nah sekarang Anda saya paham tanya, nggak? Bapak Makanya di mana? Yesus, Yesus mengajar, Ayo Bapa jawab. kami yang di sorga. Ya kan ada doa, Oke, Bapa Bapak kami di yang sorga Jadi berarti. Bapak itu di mana? Di Di sorga. sorga. Nah, berarti Oke. Yesus datang dari mana? Dari Yesus datang dari Bunda Maria melahirkan. Bapak alamatnya sorga. Yesus bilang aku datang dan keluar dari Bapa. Berarti Yesus datang dari mana? Mana dikatakan dia datang dari sorga? Ketawa. Setahu saya Makanya Yesus itu Anda, dilahirkan, Bang, dikandung Bang. oleh Bunda Maria. Setahu Anda saya. belajar, Bang, kalau saya telepon pribadi Anda belajar Kristen, saya yakin Anda jadi Kristen. Saya yakin sekali Anda jadi Kristen. Kalau saya apa-apa. ngajar Kalau Anda logika yakin, Anda, bagaimana Anda masuk mau ke meyakinkan keyakinan, pasti Anda seseorang jadi Kristen, Bang. kalau Anda mengatakan orang yang lahir dari Pasti perut Anda Bunda jadi Maria itu Paulus. Tuhan? Pasti Nggak mungkin Anda orang jadi percaya, seperti Bang. Paulus yang tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Nggak usah Tapi harus sebut-sebut panjang, Paulus Bang. lagi. Pendek-pendek Ya, jadi kayak pertanyaan ini. saya begini, Susah. Bang. Sekarang saya tanya, Yesus itu kenapa mati? Ya, Katanya mati karena Tuhan. dia harus dia tugasnya adalah apa? Karena dia melaksanakan Siapa tugas menugaskan? Siapa yang menugaskan Bapak. dia kalau ada tugas? Bapak. Karena dia tugas adalah, dengar, Yohanes bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Oke, Anda oke, tahu nggak kan apa-apa. itu? Jadi Oke, apa sekarang maksudnya? begini. Kira-kira kalau Itulah. Yesus tidak disalib, tidak mati di tiang salib, berarti tidak ditebus dosanya, Ya, Bapak? kalau dia nggak disalib, nggak ada orang Kristen sekarang, Bang. Nggak ada kehidupan Oke, kekal. berarti yang paling Semua kita berjasa masuk di situ neraka. tentara Romawi, Kalau betul? Yesus tidak disalib, dunia Sekarang ini saya tidak tanya, ini binasa, kira-kira Bang, tentara Romawi semuanya. yang menangkap dan membunuh Yesus itu Ya, masuk nah, surga apa atau masuk kaitannya dengan neraka? Romawi, Bang? Mereka cuma Loh kan dia yang sarana. tangkap, Kenapa? Pak. Ada kaitan lah, Pak. Yang nangkap tentara Romawi. Iya. Nah, Sekarang lantas tentara kenapa Romawi yang Romawi? menangkap Tuhannya Bapak sehingga ditebus dosa itu masuk neraka apa masuk surga? Ya. Jawab.
Kalau akhirnya mereka menyadari dan bertobat dan minta ampun Enggak dan tanya hidup itu. baru, pasti masuk Dia kan surga. telah Oh iya dong. menangkap, membunuh Anda kan Yesus. berandai-andai Nasibnya kira-kira. dia itu masuk surga apa neraka? Anak kan bilang kira-kira, ya kan? Kok Dia kira-kira? bilang Saya kira-kira. tanya, Jadi, masuk surga apa neraka? Kok kira-kira? ya, saya bukan Tuhan yang bisa mengadili manusia, nggak Berarti bisa. Anda tidak bisa menjelaskan Alkitab. Anda tidak bisa menjelaskan Bukan nggak Bible. bisa Diam menjelaskan. saja. Alkitab cuma bilang, nah begini ya, secara Alkitab begini, kalau orang bertobat, percaya dan menjalankan mengasihi Allah dan mengasihi manusia, pasti masuk surga. Oke, berarti sia-sia dong penebusan dosanya Yesus. Kalau kok nggak sia-sia, nggak Sekarang ada. saya Justru tanya, itu waktu adalah Yesus dasar masih utamanya. hidup, ada yang bertanya, Yesus menjawab, jikalau kau tidak bertobat dan bersih kayak anak kecil itu, maka kamu tidak akan masuk surga. Berarti waktu Yesus masih hidup, dia mengatakan, kalau ada orang berdosa, ya bertobat supaya bersih kayak anak kecil itu. Nah, terus kenapa ada penebusan dosa Yesus disalib? Iya, karena, Nah, ini. karena begini kan. Karena Saat pertama Bapak Yesus ini? dengar dulu, ketika orang melihat Yesus, ya, ketika ada Yesus sejak awal, begitu semua melihat ada Yesus, Yohanes sudah menyampaikan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Yang saya Jadi tanya orang itu yang bukan belajar itu, kepada Yesus, mereka sudah tahu. Christian. Begini, Christian. Apa? Jadi apa? Anda percaya Iya. kata Yesus, apa percaya kata Paulus atau Yohanes? Ya. Mana Anda percaya? Nah, itu kan mereka satu semua, sama perkataannya semua Satu itu visi semua. Allah, Berarti firman Anda Allah. menyetarakan Kenapa? Paulus dengan Yesus sama. Iya. Oh, sama. Kenapa? Berarti Anda menyetarakan Yesus dengan Paulus dengan Yohanes sama. Oh, bukan, cuman misinya Kenapa sama, bukan? penyampaian firmannya sama. Sekarang Ya. begini, perkataan Yesus mengatakan, apalagi? jikalau kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk surga. Yesus masih hidup. Ya. Ya, ini Berarti saya jelaskan tidak perlu ya. ada Ini saya jelaskan kenapa. bersih Kenapa masuk surga. saya jelaskan? Dengar, saya jelaskan. Kenapa Yesus itu kalau baca Alkitab itu harus tahu konteksnya ya. Kita lihat ini peristiwa apa. Nah, peristiwa itu kan karena ada orang saling mau, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Nah, jadi Yesus mengambil anak kecil, ya. Dalam konteks itu, dalam cerita itu diambil anak kecil, dia bilang, jikalau kamu ingin menjadi besar, nah, kamu harus menjadi sama seperti anak kecil ini. Kalau siapa yang Ngomong apa sih Bapak ini? Pingin besar, pingin kecil, nah, artinya ngomong begini. apa sih Bapak? Dengar, artinya bahwa Anda harus menjadi sama seperti anak kecil. Kenapa? Ada sifat-sifat anak kecil yang tidak ada pada orang dewasa. Nah, itu harus dipelajari dari anak kecil. Kenapa yang seperti ini? Yang saya tanya, Bapak ini ngomong apa? Cepat berdamai. Ya, Ngomong apa? Di situ anak kecil, dikatakan, jikalau kamu tidak Anda bertobat. bicara anak kecil. Sebentar, Saya jikalau kau tidak bertobat iya. dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke surga. Kenapa Bapak Artinya bicara kenapa anak kecil jadi Iya, besar, makanya besar jadi itu yang kecil? saya bilang. Maksudnya apa sih ini? Iya, itu begini Bang. Nah, makanya saya bilang, kalau otak Anda nggak nyampe, susah. Karena begini, menjadi seperti anak kecil itu bukan berarti kita harus kembali, kita berubah diri saya, berubah jadi anak kecil kayak ninja. Nggak bisa. Artinya Bukan salah sifat-sifat dipaham anak itu kecil Bang. itu. Jadi maknanya sebentar Ya, saya jelaskan. makanya diam dulu. sifat-sifat Kamu anak kecil rupanya itu perlu yang saya kalau jelaskan kita harus baru kamu paham bertobat. Bible kamu. Nah, begitu. Anak Kok kecil saya- itu suatu Makanya saya bilang, perumpamaan, Anda- kepolosan, kesucian tidak belum bikin dosa. Iya, saya makanya. Jadi Anda- jikalau makanya saya orang bilang, itu kalau Anda bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, dia akan masuk surga. Itu perkataan Yesus langsung loh. Kenapa Anda ketawa? Terus tiba-tiba sekarang muncul penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti Yesus mengatakan, Ada jikalau banyak, kamu Bang. tidak bertobat, Bang, masuk surga, kamu Bang. tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kuncinya bertobat. Jadi begini Bang, oke, Begitu Anda loh. cerita tentang bertobat dan masuk surga. Di dalam Alkitab, dalam kitab Injil Matius, Markus, Yohanes, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Jangan terlalu ada banyak banyak Markus, cara, Matius, Lukas, ada Markus. banyak Sebentar, satu cara ayat itu Bapak Yesus, nggak dengar tahu. dulu Bang, dengar dulu Bang. Ada banyak cara Yesus bercerita tentang bagaimana masuk surga. Ada seorang pemuda yang datang, guru yang baik. Baru Yesus bilang, kenapa kau mengambil saya guru yang baik? Iya, apakah yang harus berbuat supaya masuk surga? Nah, Yesus jelaskan apa yang tertulis dalam kitab Musa. Nah, baru dia bilang begitu. Jadi seolah-olah bagi Yesus
Mau masuk surga juga apa? Ikuti semua yang tertulis di dalam kitab Musa. Kan banyak Apa? cara, bukan menjadi anak kecil saja, bukan menjadi Oke, turut kalau di kepada kitab Musa Musa. itu, apakah di Banyak kitab dong. Musa itu dikatakan harus ada penebusan dosa dari manusia? Makanya Anda tadi lompat dari satu ke satu ke satu. Bukan, Panjang saya Bapak yang menjelaskannya. mengatakan ikuti Anak kitab kecil. Musa. Apakah Ya, di saya kitab Musa bilang. itu ada penebusan Nah, dosa manusia selain kepada oke. binatang? Dengar dulu, Pada manusia ada nggak? satu. Bang, Silakan. satu-satu. Berarti tadi Anda harus akui dulu bahwa bukan saja bertobat jadi anak kecil masuk surga, ada banyak cara yang disampaikan untuk masuk surga. Benar nggak? Benar nggak? Apa yang saya mau akui? Ya akui dulu dong bahwa cara masuk surga bukan cuma menjadi sama seperti anak kecil. Cara Tadi Anda masuk bilang kan surga sama itu seperti anak kecil. bertobat. Jangan bikin dosa lagi supaya Dan bersih. jadi anak kecil. Bukan jadi anak kecil, Nah, tidak mungkin makanya orang jadi anak kan. kecil. Itu suatu perumpamaan, itu kata majas. Jadi makanya saya bilang, Bang, Masa orang tua jadi anak banyak kecil, cara masuknya untuk anak masuk kecil surga itu ada kata banyak kiasan cara yang diajarkan perumpamaan. Yesus. Kebanyakan congor guru besar. Loh, Dia ngoceh Anda aja, nggak ada datanya, ngoceh aja. Mana kecil ketika dari otak mana? Anda nggak Datanya bisa mana? nyampe, Ngoceh Anda aja. bilang congor. Otakmu yang botol, otakmu tuh yang botol. Orang tua nggak paham. Begini Bu Centil, sorry Bu Centil, maaf Bu Centil. Ketika otak Anda nggak nyampe, jangan Kalau bilang yang ngomong congor. itu pakai Sorry ya, data, Bu kami Centil. pakai data. Jangan Lah, ngomong pakai data, si guru gonggong ini- aja terus hari-hari. Dengar, guru ini tanpa saya bilang ayat, dia sudah tahu ayatnya. Dia pintar kok. Enggak kayak kamu Bu Centil. Nah, guru ini tahu, saya kasih Saya bicara saja tentang tanya, Alkitab, kamu dia sudah keluarkan tahu dalil di itu mana ayatnya di ayatnya. mana. Begitu Bu Centil. Ya saya nggak perlu ngomong ayat, guru ini sudah pintar, dia tahu ayatnya di mana Bu Centil. Gitu. Benar nggak guru? Guru tahu kan semua ayat yang saya bawakan tadi kalau di mana? Tahu dia. Ya nanti jadi kayak Paulus ditangkap Yesus nanti ke depannya. Pasti itu. Saya berdoa. Oke, demikian dulu ya. Jadi nanti lain kali ya saya kasih pelajaran yang lebih panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum BM Hamasya. Shalom, Tuhan berkati. Salam. Lanjut guru. Fortuna Ya, ini Islam silakan, Kristen ya? silakan. Mungkin ada yang lain mau bertanya. Fortuna. Sol, Haji Sol. Apa? Sol, Apaan? silakan Sol. Silakan apa? Silakan Kalau makan. jangan suruh bertanya dia mah guru. Mencot ya, takut ya. Bukan lo kalau Pertanyaan saya bertanya langsung nggak ini. bikin kalian bingung ya. Fortun, Islam Kristen Fortun. Budek kali ya. Lanjut. Saya nggak Iya. boleh bertanya ya, Rosi ya. Silakan Bang Solti. Kalau Kristen silakan. Mau tanya Islam silakan. Insya Allah saya jawab semampu saya. Silakan Solti. Apa mau tanyakan? Sebelum saya bertanya. Silakan. Kapan matahari diciptakan dalam nama saya itu? Gimana? Makanya saya ulangin ya pertanyaan saya. Di mana, kapan matahari diciptakan dalam nama saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan saya tidak mau menjawab ya. Itu keilmuan saya belum sampai di sana dan penjabarannya di hadis banyak ya. Waktu ya tidak cukup mungkin. Jadi kalau bertanya Berarti nggak bisa ya? tentang penciptaan, ya saya nggak bisa jawab. Ya, Kira-kira tadi nggak kalau bisa saya tanya jawab. Bapak sekarang, saya tanya Bapak ini supaya berimbang ya. Saya tanya sama Bapak ya. Begini pertanyaan saya simpel. Dalam Bible itu dikatakan langit itu memiliki tiang. Betul? Itu kan majas. Di mana dikatakan majas di situ? Loh, sudah jelas majas kan? Oke. Sudah Sekarang selesai. kalau majas, oke. Kalau itu majas, Sudah Bapak selesai, bisa sebentar. Sudah selesai. Kamu Selesai ngaku itu majas kok. gimana? Kok Mana kamu mungkin ngaku itu majas kok dikatakan tadi kok? tiang? Bergoyang-goyang, Itu majas apakah majas? Loh, sebentar, itu majas nggak? Yang di ayat itu? Di mana dikatakan majas, Pak? Loh. Kalau kita baca teksnya, itu Anda Ya, mengatakan sudah, itu majas. terserah kamu.
Inilah kalau kamu itu nggak bisa jawab, langsung kamu mengatakan Yang majas. jelas, Kamu wakili itu majas dan Kristen. kamu mengakui kok tadi. Kamu Mana? mengaku itu majas kok. Saya tidak pernah mengatakan langit miliki tiang itu majas. Kan Yang saya katakan majas tadi itu tentang perumpamaan anak kecil. perumpamaan anak Bukan kecil berarti gimana kita sih? yang tua jadi Orang kecil. lain. Iya kan? Ya gini aja bisa, gini aja. Siapa sang kebenaran itu? Maksudnya sang kebenaran itu maksudnya apa? Sang kebenaran yang kalian cari itu loh. Kok sang kebenaran? Kata sang itu kan harus mengatakan suatu apa ya, individu. Oke. Kata sang itu. Aku saya tanya sama kamu sekarang itu. Sang kebenaran itu siapa? Sang kebenaran, maksudnya sang kebenaran, saya pertanyaanmu nggak ngerti ya? Kamu sang kebenaran itu siapa? Kamu kata sosok, tadi sang ada kata sang, berarti kan ada suatu sosok kan? Iya. Makanya tanya sama kamu, Oke. siapa sang kebenaran itu? Kalau sang kebenaran maksudnya orang apa Tuhan? Sang Pertanyaan. kebenaran saya tanya sama kamu. Kamu mau nyebut itu binatang, mau nyebut itu apa, urusan kamu. Saya tanya. Jadi begini, siapa sang kebenaran kalau kamu itu? ini mungkin terbiasa dengan terjemahan ya. Kata-katamu ini kok sang kebenaran. Loh, saya tanya sang kebenaran itu siapa? Kalau Anda bertanya itu agama yang benar, mungkin. Tapi kok sang kebenaran ya? Bingung saya. Kalau Karena dalam Islam itu Siapa bukan sang cuma kebenaran satu itu dua siapa? nabi yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Saya tanya sang Ada kebenaran 124 itu ribu siapa? nabi yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Oh, nabi. Makanya saya bingung dalam pertanyaan Anda. Kecuali dalam Islam itu cuma satu diutus nabi, boleh kita katakan, tapi ini banyak. Berarti kamu mengatakan sang kebenaran itu nabi. Sang kebenaran itu maksudnya orang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Ya siapa nabi dan rasul, siapa lagi? Berarti Allah bukan sang kebenaran. Allah itu bukan, Allah itu sang Allah bukan sang pencipta. kebenaran. Allah itu sang pencipta. Bagaimana Berarti- kalau bisa dia- mencari berarti kebenaran dia- kalau Allah dia tidak benar, mengutus berarti. utusan? Berarti dia tidak maha benar. Loh, pertanyaanmu kok tidak maha benar? Loh, Pertanyaannya kan- begini. kamu mesti Kalau mengatakan seperti kita itu ingin tahu tentang Allah, apa yang tentang Allah itu, tentu Allah itu mengutus orang utusan. Saya kan Bagaimana bertanya kita bisa tadi. mencari kebenaran kalau kita nggak tahu cara yang benar? Berarti Allah bukan sang kebenaran. Pertanyaan Kamu sekarang, mengatakan kamu bisa melihat Allah bukan enggak? hanya pencipta doang. Berarti Allah Saya bukan tanya benar. sekarang, kamu bisa melihat Allah enggak? Kamu jawab Kok pertanyaan lo? saya dulu. Sebentar, sebelum ke sana saya tanya, kamu bisa melihat Allah enggak yang menciptakan Kamu langit jawab dan pertanyaan bumi? saya dulu. Sang kebenaran itu siapa? Kamu mengatakan seorang nabi. Ya toh? Berarti saya tanya lagi. Berarti Allah bukan sang kebenaran. Oh, bukan. Kamu yang katakan sendiri, Allah bukan sang kebenaran. Yang saya tanya begini, makanya kalau bertanya, kamu aja pertanyaanmu itu pertanyaannya nggak benar. Sekarang saya tanya, Bagaimana sih? kalau Allah itu adalah sang kebenaran, bagaimana kamu tahu kalau Allah itu sang kebenaran melihat siapa? Saya bertanya sama kamu kok. Kamu Ya, bertanya sama oke. saya. Sekarang kalau Allah itulah sang kebenaran, ya kan? Sekarang Berarti kamu Allah tahu benar. kalau Allah sang kebenaran dari siapa? Apakah Oh, dari berarti- Allah langsung? Berarti awal bukan sang kebenaran. Bukan itu yang saya tanya. Oh, Kalau Allah kamu sang mengatakan- kebenaran. kamu bukan- berarti Allah bukan sang Sebentar, kebenaran. Kalau jangan Allah ketawa bukan sang kamu. kebenaran, kenapa Kamu di sini sembah? blunder. Kamu Loh, blunder karena dah. kamu akan. Nah, Sebentar, kalau Allah Pak. sang kebenaran, kamu tahu Allah itu sang kebenaran dari siapa? Gini. Jawab. Kalau kamu mengatakan, kamu kan mempertanyakan kalau Allah, Blunder kamu. Kamu bingung sendiri malah. kalau Allah bukan sang kebenaran, ya. Kalau Allah Makanya bukan kalau sang bertanya kebenaran, itu dipikir. Kenapa kalian kamu sembah? Pertanyaan Kalau saya Allah bukan sang simpel. kebenaran, kenapa Dengar kamu dulu, sembah? pertanyaan saya simpel. Dengar. Kalau Kalau Allah itu Allah sang bukan sang kebenaran, kebenaran, kita kenapa tahu kamu kalau Allah sembah? itulah sang kebenaran dari siapa? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan Dari saya mana? simpel loh. Kalau Allah bukan sang kebenaran, kenapa kamu sembah? Allah adalah kebenaran, Tuhan yang benar adalah Allah. Tetapi Iya. kita tidak tahu Tuhan yang benar adalah Allah kalau bukan ada utusannya. Berarti Allah Kenapa bukan sang ketawa? kebenaran. Sekarang Allah saya bukan sang tanya, kebenaran. orang-orang yang tidak pernah mengenal dunia, orang-orang di pelosok, apakah tahu Tuhan itu Allah? Sebentar. Berarti Allah bukan sang kebenaran. Kenapa kamu tanya Allah bukan sang kebenaran? Loh, Allah adalah ini kamu Tuhan yang sebenarnya benar. Siapa yang bilang bukan? Siapa yang bilang Berarti bukan? Berarti Allah Berarti itu bukan sang apa? kebenaran. Berarti apa? Yang saya tanya sama kamu nggak jawab. Malah kamu muter-muter di situ. Berarti Allah sang kebenaran atau bukan? Pertanyaan saya itu aja. Oh, sang kebenaran. Oh, sang kebenaran, titik. kebenaran. Oke. Oke. Sekarang berarti saya kalau tanya, Allah sang kalau kebenaran. Allah sang kebenaran, kamu tahu dia dari mana dia kebenaran? Silakan. Oke, sebentar. Sebentar. Jangan Sebentar. sebentar.
Jangan kamu terusan bertanya. Kalau Ya, Allah sang kenapa? kebenaran, kita Kenapa? tahu dia Kenapa? itu sang kebenaran dari mana? Silakan. Dari siapa? Berarti kamu mensepakati bahwa Jangan alasan berarti kebenaran kamu itu. berarti kamu nggak nanya Loh, itu saya. gimana sih? Yang saya tanya Gimana begini, sih? dengar, mendengar. Berarti Yang saya sang tanya, kebenaran itu kalau kita Allah tahu milik Allah Allah, sang betul. kebenaran, kita tahu Allah itu sang kebenaran dari siapa? Silakan. Ya dari para nabi. Dari para entut. Kamu bilang itu. apa? Iya. Makanya kamu kalau saya bicara kamu dengarkan. Kita Dengar tahu Allah itu sang kebenaran, kita tahu dia Tuhan yang benar dari Nabi. Nah, ya sudah kata nabi kan. Sudah saya jelaskan tadi kamu mengatakan baca Allah bukan kebenaran. Makanya kami itu bertanya blunder. Oke, Saya tanya balik. Oke, Kamu sudah, tahu oke, Allah oke, itu sang oke, kebenaran oke. dari mana? Berarti Ya dari oke, para sekarang. nabi. Pelan. Itu namanya entut berot. Kamu Oh, kalau sebentar, ngomong pelan-pelan, sudah dijelaskan pelan-pelan. muter-muter. Itu Oke, tandanya oke. kamu itu masih kelas-kelas sebentar. pion. Pelan-pelan. Pelan-pelan Kamu mengakui apa bahwa kamu? sang kebenaran adalah Allah itu Sudah sendiri, nggak usah betul? bahas itu. Kamu sudah jawab sendiri. Kamu blunder. Saya tanya, kamu tahu sang kebenaran dari mana? Ya dari para nabi kan. Itu jawaban kamu kan? Iya betul. Apakah kontradiksi dengan bahasa saya tadi? Apa itu? Apa itu? Saya akan tanya kamu nih. Kamu tahu Tuhan atau Allah itu sang kebenaran dari siapa? Kamu kan jawab barusan dari para nabi. Benar kan? Jawabanmu. Betul. Oke. Kira-kira kalau para nabi nggak ada, kamu tahu nggak sang kebenaran itu? Kalau nggak ada para nabi, enggak. Nggak, ya kan? Makanya lo sampai cerita kamu. Makanya Sudah, bertanya oke, itu ganti. yang kelas. Sudah. Saya bertanya. Makanya saya katakan narasi dari saya. awal tadi, dengar, saya katakan dari awal tadi, takut. kita tahu Allah itulah seorang sang kebenaran, sang pencipta itu dari Nabi. Tadi Itu perkataan saya. sang kebenaran siapa? Bukan Kamu berarti saya. Allah bukan sang kebenaran. Dialah yang mengutus Nabi untuk menyampaikan tentang kebenaran, tentang Kamu agama tadi yang benar. mengatakan Allah bukan sang Itu kebenaran, dialog kok. yang benar. Loh, Sekarang kamu saya katakan tadi tanya Allah sama bukan sang kamu. kebenaran, kok. Ini yang fundamental saya tanya sama kamu. Kamu Yesus sendiri itu menurut ngomong kamu tadi. itu Tuhan apa bukan? Kamu Itu ngomong pertanyaan. sendiri tadi. Kamu sendiri ngomong tadi. Allah bukan Udah, kebenaran. nggak usah Allah kamu itu muter-muter, kan banyak pencipta. saksi di bawah. Kamu ngomong begitu. Banyak saksi tadi di kok. bawah. Sekarang Kamu saya ngomong- tanya, Yesus Nih, menurut kamu itu Tuhan apa bukan? Allah. Kamu ngomong apa sih nih? Loh, Allah. Ngomong apa Yesus ini itu Mas? Allah. Sekarang? Yesus itu Allah. Yesus itu apa? Allah. Berarti Bunda Maria mengandung Allah. Iya. Mengaruh Di mana datanya Bunda Maria Tadi- mengandung Allah? Di mana Malaikat datanya? Gabriel? Malaikat Gabriel itu ngomong apa? Malaikat Gabriel mengatakan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan Yang mengandung dikandung dari Allah. Roh Kudus kan? Bukan, Dikandung dia dari Roh mengatakan Kudus. kamu akan potong, mengandung kok seorang takut. anak laki-laki. Makanya malaikat begini. Dan Sebentar. hendaklah beri nama dia Yesua. Iya. Gimana Kamu mengandung akan seorang mengandung dari Allah? Roh Kamu Kudus. ngarang-ngarang aja kamu. Loh, kamu akan mengandung dari Roh Lah Kudus. loh. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ada nggak tuh? Mengandung Roh Kudus dan mengandung seorang anak laki-laki. Kok Roh Kudus Mengandung kamu dari Roh gimana? Kudus ada nggak dari kata-kata itu? Mengandung dari Roh Kudus ada nggak kata-kata itu? Tahu kamu. Oh, Tahu apa-apa. ada nggak kata-kata itu? Oke, segini aja. Tadi kamu mengatakan Allah itu sang kebenaran. Saat Yesus berkata, "Akulah sang kebenaran" itu, berarti artinya Yesus mengaku dia Yesus mengaku dia Allah kan? Betul nggak? Kamu tadi mengatakan bahwa Allah itu sang kebenaran. Tapi Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Berarti yang Yesus apa? Hal itu Allah itu setuju. sendiri. Hal itu saya setuju. Lihat, Bagaimana saya kamu sampai Bapak kalau Saya nggak tanya melalui sama kamu. Yesus? Saya Saya tanya kamu. menyampaikan kebenaran, saya setuju. Saya menanya sama kamu. Sang kebenaran itu Allah nggak? Saya tanya sama kamu. Sang kebenaran itu Kalau Allah nggak? ulang-ulang itu, malas saya Allah dengar kan? pertanyaan. Allah kan? Maka saat Yesus Itu berkata, aja. "Aku adalah sang kebenaran." Berarti Yesus adalah akulah Allah. Akulah Allah, aku Allah. Ini datanya ini. Kamu nyerocos saja kamu. Maka saya tanya sama kamu dari awal. Siapa sang kebenaran David, itu? David. Mau ngapa Selamat malam, kamu? David. Nih data nih. Kamu ngomong nyerocos saja. Baca nih. Akan mengandung apa? Mengandung dan melahirkan seorang. Saat Yesus berkata begini loh. Saat Yesus berkata begini. Seorang apa ini? Sebentar. Seorang Saat Yesus berkata anak begini, Allah. Aku sang kebenaran itu Nih, apa? nih. Seorang anak Allah atau seorang anak laki-laki? Jawab. Macet kan? Seorang Allah apa Masalahnya seorang di anak mana? laki-laki? Iya, anak laki-laki.
Terus kenapa? Loh, Laki-laki. bagaimana caranya? Sebentar, pertanyaan saya, Bang bagaimana Sahrul, caranya Assalamualaikum Bang Sahrul. Allah bisa menjadi manusia kok tanpa dilahirkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab pertanyaan saya, Guru. Lanjut, lanjut. Bagaimana caranya alam bisa menjadi manusia tanpa dilahirkan? Halo? Seorang anak laki-laki kamu bilang Allah lagi. Kamu sudah terlalu Iya, banyak alam menjadi membohongi di manusia atas itu koma. caranya bagaimana? Di mana dikatakan Allah jadi manusia di Bible? Ah, kamu lagi sembarang kamu bicara, bikin malu Kristen kamu. Mewakili Kristen, nyerocos sembarang kamu di atas. Firman itu adalah Allah dan firman telah menjadi manusia itu apa? Sekarang saya tanya, Firman Yohanes itu 1 adalah ayat Allah, 1 dan firman itu, telah menjadi manusia. dengar. Itu apa? Bukan Allah menjadi Kamu manusia? lompat kiri, lompat Markus, lompat Yohanes, lompat Lukas. Makanya saya tanya sama kamu, firman itu sama dengan Allah bukan? Loh, kamu bertanya itu apa pertanyaan kamu? Di mana Allah bisa menjadi manusia? Benar nggak? Sekarang saya tanya, firman itu apa? Loh, sebenarnya kok lompat lagi? Pertanyaan kamu Lu enggak lah. ngomong apa tadi? Saya tanya benar, firman itu menurut kamu apa? Itu yang saya tanya. Apakah firman itu Kamu Allah? tadi apa? Ganti David aja itu David. Iya, iya, ya, sudah di Indonesia ini. susah. Pertanyaan kamu mana, Pak? Ya, malam David, turunkan saja ini enggak paham nih, nyerocos saja. Mewakili Kristen tapi sembarang juga. Malam David, selamat malam. Selamat malam. Lanjut aja, Bang. Ya, gini Bang David, saya kan enggak enak juga kalau dialog sama teman Kristen mewakili Kristen tetapi sembarang. Kan enggak enak juga kita. Kalau kita sesuai datanya valid boleh, ini sembarang ngomong. Makanya saya bertanya, kira-kira firman itu apakah Allah atau apa? Kan begitu. Itu yang saya tanya. Ya kan? Makanya kalau dialog juga ya asal nyerocos aja semua orang bisa. Kita mengedukasi, ya kan? Gitu. Silakan Bang Daud, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya kalau tadi Bang Guru udah niatnya edukasi ya bagus-bagus aja. Kalau itu di apa namanya kan juga harus penyampaiannya juga bagus juga. Artinya bagi teman-teman yang lain yang mendengarkan itu menjadi masukan atau bahan pencerahan bisa jadi. Tapi kalau apa namanya udah saling menghina, apalagi yang dijadikan sesuatu yang dihormati bagi agama kita, itu kan timbulnya nanti malah jadi bukan diskusi pencerahan tapi malah saling balas membalas gitu. Iya, kalau saya Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Ya kalau saya sering masuk Komal akhirnya jadi apa ya, diskusi-diskusi seperti ini malah jadi kayak hiburan saja. Jadi kayak Iya, betul. wah semakin banyak yang nonton karena rame apa perdebatannya. Ada yang lucunya, mungkin ada yang gregetannya, tapi edukasinya ya bisa jauh jadinya. Betul. Iya. Iya, jadi begini Bang David, kalau saya mungkin Bang David belum terlalu kenal dengan saya ya. Jadi kalau saya itu tidak pernah menghina atau memuja Tuhan orang lain, Bang. Saya seorang muslim, memang di Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una minillah fala subullaha adwan bighairi ilmi kadzalika zayyana qulumatin amaluhum summa ila rabbihim marji'uhum fa innahum bima kanu ya'malun. Kita dilarang, Bang, menghina sesembahan lain selain Allah, tidak boleh. Dan saya tidak ada menghina. Kalau saya dialog, saya tanya dialog, ya kan? Jadi begini Bang, macam saya bertanya sekarang, Tuhannya Abang ini siapa namanya? Yesus. Di mana saya menghina? Kan begitu. Di saat saya mengatakan Yesus kan anak Bunda Maria, apakah saya menghina? Tidak, saya bertanya. Itu. Saya tidak pernah menghina. Boleh tanya hostnya, siapa teman-teman di sini, nggak ada. Saya tidak suka menghina agama orang lain, nggak boleh. Tapi dalam konteks dialog kita bertanya. Ya kan, ini contoh saya bertanya misalnya, dikatakan misalnya di situ Yesus disalib untuk penebusan dosa, ya kan? Saya minta datanya di mana itu? Yesus harus disalib untuk menebus dosa. Kan begitu. Nah, nanti kan dijelaskan. Biasa teman Kristen itu tidak mau menjelaskan, Bang. Dia malah
lari ke sana kemari, bahkan dia biasa marah-marah dan bertanya balik tentang yang Islam. Begitu Bang David, kalau saya ya boleh dicek rekam jejak saya itu, saya tidak pernah mau menghina orang punya agama. Ya, itu urusan masing-masing. Cuman kalau pas di forum diskusi ya wajar dong kita bertanya begitu. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau saya pribadi itu memandang itu apa namanya, sebagai sudut pandang orang biasa, ya. Apa yang kita ambil daripada kisah-kisah yang ada di kitab-kitab gitu. Yang kita ambil adalah akhlak atau moral yang bisa kita lakukan, yang nantinya ketika itu diaplikasikan secara kehidupan baik pribadi maupun sosial, di mana pada prakteknya itu kan tidak satu agama kan gitu. Itu akan tercipta kehidupan yang damai dan diberkati gitu. Dari ajaran Mesias itu, dari ajaran Yesus itu gitu. Adapun apa tadi dibilang apa istilah dan lain sebagainya, kita fokus kepada ajarannya saja. Fokus kepada ajarannya. Kita selaku manusia itu harus melakukan apa terhadap manusia, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang tua. Itu mulai dari situ saja. Karena kalau kita bahas kitab orang Islam, bahas kitab orang Kristen, ya kan, bisa jadi akhirnya ya menang-menangan sendiri. Orang Kristennya juga apa namanya, kekeh dengan pemahamannya dia. Orang Islam yang membahas Bible menganggap itu sebagai kekeliruan, sementara yang menjalankan sendiri merasa sudah paham, nggak ada yang perlu apa istilahnya dari pihak lain yang oh itu salah gitu. Karena bisa jadi apa yang dia memahami secara runut atau hubung kaitnya dengan ayat-ayat yang lain itu nggak ada pertentangan misalkan gitu. Itu aja sih Bang. Artinya ini Bang, ketika ada apa namanya ayat-ayat yang kita sendiri merasa Bang itu Daud, kok ini mau diskusi apa mau apa ini? ya nggak tahu. Ya curhat dia si Daud. Kenapa curhat Bang Daud? Nggak curhat. Ya karena ini udah dinaikin aja, ada pembicaraan apa namanya